بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran sehari sehalaman. Dan alhamdulillah kita sudah hampir selesai. Tinggal 5 surat yang belum saya tafsirkan di dalam program ini. Kita sudah sampai pada surat Ar-Rum ayat yang ke-6 sampai 15 pada halaman 405. Kita baca dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran naasi la ya'lamuun. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pada surat Ar-Rum. Dan surat Ar-Rum ini saya belum mendapatkan fadilahnya apa. Karena memang tidak semua surat di dalam Al-Quran memiliki fadilah yang khusus. Hanya saja tentang Ar-Rum atau Romawi kita temukan hadis dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Taghzuna jaziratal Arab." Kalian nanti umat Islam akan memerangi jazirah Arab. Lalu Allah akan menaklukkan jazirah Arab. Thumma Faris, kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Lalu Allah akan memenangkan kepada kalian. Thumma taghzuna Rum, kemudian kalian akan memerangi Romawi, lalu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma taghzuna Dajjal, kemudian kalian akan memerangi Dajjal, lalu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Dajjal tersebut, ya. Dajjalnya kalah. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi tentang Romawi itu juga kita dapatkan hadis-hadis yang sahih dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, termasuk tanda kiamat ada 6. Yang antara lain adalah wa ayyaqdirar Rum, Romawi nanti akan merusak janji. Fayasiruna bi thamanina bandan, maka mereka pun berjalan dengan 80 bendera. Tahta kulli bandin 12.000, setiap benderanya membawa 12.000 pasukan. Jadi pasukannya 12.000 kali 80. Ini kejadian besok di akhir zaman menjelang hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yanzilar Rum bil a'maq au bidabik, sampai Romawi itu tinggal di tempat namanya A'maq atau Dabik. Lalu akan keluar kepada mereka satu tentara dari kota Madinah, termasuk dari paling bagusnya penghuni bumi pada hari itu. Kalau mereka sudah saling bersaf, berbaris untuk berperang, maka orang-orang Romawi mengatakan, khallu bainana wa bainal ladzina sabaw minna nuqatilhum. Biarkan kami memerangi orang-orang yang sudah menawan kelompok kami supaya kami perangi. Maka umat Islam menjawab, tidak mau, demi Allah kami tidak akan membiarkan kalian memberantas saudara-saudara kami. Akhirnya mereka pun memerangi orang-orang Romawi. Fazian hazimu thuluth, maka ada sepertiga kelompok kaum muslimin yang lari. Allah tidak akan kasih tobat kepada mereka selama-lamanya. Kemudian sepertiganya dibunuh oleh musuh. Mereka lah orang-orang yang mati syahid yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftatihus thuluth, kemudian yang sepertiga akan memenangkan peperangan. Nah, ini semuanya kejadian nanti di akhir zaman ketika sudah ada perang besar melawan orang-orang Romawi. Fayaftatihunal Qustantiniyah, lalu mereka pun akan menaklukkan Konstantinopel. Jadi perang melawan Romawi dulu, selesai kemudian melawan Konstantinopel. Setelah selesai, tiba-tiba setan berteriak di tengah-tengah mereka, sesungguhnya Masih Dajjal sudah keluar. Akhirnya mereka pun semuanya keluar untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata itu adalah berita yang tidak benar, ya, berita yang batil. Kemudian ketika mereka datang ke Syam, saat itulah Dajjal betul-betul keluar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya juga sahih. Nah, itu sekilas beberapa hadis yang bicara tentang Romawi. Sekarang kita lanjutkan tafsir ringkas untuk surat Ar-Rum ayat 6 dan seterusnya. Allah mengatakan, wa'dallahi, janjinya Allah. La yukhlifullahu, Allah tidak menyelisih wa'dahu, janjinya. Walakinna, akan tetapi aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui hal itu. Apa yang dimaksud janjinya Allah? Yang dimaksud di sini adalah janji Allah yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan bahwasanya orang-orang Romawi setelah kalah maka pasti akan menang. Kemudian Allah juga mengatakan yang suruh mayyasha, Allah itu menolong siapapun yang Dia kehendaki. Nah, menolong siapapun yang Dia kehendaki ini adalah janji dari Allah. Dan ini sudah terbukti pada semua nabi-nabi zaman dulu, juga terbukti bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terbukti pada peperangan sekarang ini.
yang dimainkan oleh orang-orang Israel dengan orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Nah, itu janji Allah pertolongan untuk kaum muslimin di Palestina ini sudah tampak di depan mata kita. Berita-berita sudah dapat dipercaya, insya Allah dalam hal ini Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga sampai hari ini belum bisa dibasmi. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, dalam bahasa Arab, kata yang pertama dalam satu kalimat itu tidak bisa berharokat fathah, mestinya berharokat dhammah. Lah di sini kok tiba-tiba wa'da, kok tidak waktu, padahal ini di awal kalimat. Nah, maka jawabannya adalah ini asalnya begini, wa'adallahu wa'dan. Terus kata-kata wa'adallahu dihapus sehingga wa'da tetap fathah. Jadi hukum asalnya kalimat pertama harokatnya tidak boleh fathah tapi dhammah, mestinya wa'du. Tetapi karena ada sesuatu kata yang dihapus, maka baru boleh berharokat fathah. Ini bagi yang belajar bahasa Arab supaya tahu kenapa kok fathah di awal kalimat. Faedah kedua, la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak pernah menyelisih janji. Kenapa? Karena menyelisih janji itu termasuk sifat yang jelek. Sementara semua sifat Allah itu serba baik, tidak ada yang jelek. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya Allah itu sifatnya semuanya baik. Walahul mathalul a'la, dan hanya milik Allah sifat-sifat yang tertinggi fis samawati wal ard, baik di langit-langit dan bumi. Ini surat Ar-Rum ayat 27 nanti ya. Nah, maka kenapa Allah tidak menyelisih janji? Karena menyelisih janji ini termasuk sifat yang jelek, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Karena itu Allah menyukai orang-orang yang tidak menyelisih janji, dan Allah membenci orang-orang yang menyelisih janji. Karena Allah itu suka dengan sifat-sifatnya, dan Allah itu menyukai orang yang meniru sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya Asmaul Husna, itu sifat-sifatnya Allah. Nah, ada sifat-sifatnya Allah yang cocok untuk manusia. Itu kalau ditiru oleh manusia, Allah senang sekali dengan orang tersebut. Saya tampilkan dalilnya. Innallaha ta'ala jawadun, sesungguhnya Allah ta'ala itu maha dermawan, yuhibbul juda, menyukai sifat dermawan, wa yuhibbu ma'aliyal akhlak, Allah mencintai akhlak-akhlak yang tinggi, wa yakrahu sifsafaha, dan Allah membenci akhlak-akhlak yang rendah. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Karena itu mari kita melakukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang cocok untuk manusia supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, Allah mengatakan di sini aktsaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya. Karena kebanyakan manusia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kata-kata ini aktsaron nas, kebanyakan manusia, ini kita ketahui bahwa rata-rata manusia tidak beriman, sehingga yang beriman itu bisa lebih sedikit daripada orang yang kafir. Ayat 7, ya'lamuna, mereka mengetahui zahiran, sesuatu yang tampak, minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia, wahum, sementara mereka itu anil akhirati, dari akhirat, hum ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Inilah sifatnya orang-orang kafir, hanya memikirkan dunia, tidak memikirkan akhirat, sehingga mereka lalai dari akhirat. Nah, maka orang beriman harus memiliki sifat yang sebaliknya. Orang beriman pikirannya jangan hanya dunia melulu, tapi pikirannya adalah pikiran yang lebih jauh, pikiran akhirat. Karena kalau kita mikirnya dunia, ini berarti kita termasuk orang yang pendek berpikirnya, karena dunia hanya sementara dan fana. Mari saya tampilkan perkataan Sayyidina Ali yang menghasung kita untuk menjadi pemburu-pemburu akhirat, bukan pemburu-pemburu dunia. Karena pemburu dunia adalah orang-orang kafir. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbirah, dunia pergi menjauh, wartahatil akhirah muqbilah, akhirat datang mendekat.
Jadi semakin lama semakin dekat akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing punya putra-putra. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah putra akhirat, pemburu akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi putra dunia, pemburu dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, sekarang adanya beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, tapi besok di akhirat adanya hisab, sudah tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Ini nasihat Sayyidina Ali supaya kita tidak memburu dunia. Ini ada di dalam kitab Sahihul Bukhari, maka hadis ini riwayatnya sahih. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, orang yang memburu dunia itu tidak akan kenyang kecuali sampai mati. Rasul bersabda, man humani la yashba'an, dua orang yang senantiasa lapar tidak pernah kenyang. Talibu ilm, pencari ilmu, wa talibu dunya, dan pencari atau pemburu dunia, nggak akan pernah kenyang. Kapan kenyangnya pemburu dunia itu? Kalau sudah mati baru kenyang, karena mulutnya sudah dijejeli pasir atau dijejeli tanah ya, sehingga sudah tidak bisa memasukkan lagi selain tanah. Maka saat itu dia sudah berhenti dari kerakusannya. Nah, maka jangan sekali-kali kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Sungguh tercela orang seperti itu, karena tidak akan mendapatkan kemuliaan besok di akhirat. Ayat 8, awalam yatafakkaru, apakah mereka belum berfikir fi anfusihim, pada diri-diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda, tidaklah Allah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran, wa ajalin musamma, dan waktu yang sudah ditentukan. Wa inna, dan sesungguhnya katsiran, banyak, minan nasi, dari kalangan manusia, biliqa'i rabbihim, terhadap perjumpaan dengan Allah, lakafirun, sungguh mereka itu kafir. Apa maksud ayat ini? Awalam yatafakkaru fi anfusihim, belumkah mereka berfikir, bertafakkur dalam diri mereka sendiri? Mari saya tampilkan tafsirannya dari kitab tafsir yang saya sukai, yaitu tafsir Haumat. Ini tafsirnya saya sukai karena tafsirnya ringkas, padat, jelas. Beliau mengatakan, awalam yatafakkar haula'il mukadzibuna bil ba'ats min qaumika, apakah orang-orang yang mendustakan kebangkitan setelah kematian dari kaummu itu belum berfikir fi khalqillahi lahum wa lam yakunu syai'an, bahwasanya Allah sudah menciptakan mereka sebelumnya belum ada apa-apa, wa ta'ahudihi lahum, lalu Allah mengurusi mereka, hatta saru kamilil khalqi wal aql, sampai mereka itu sempurna makhluknya, ciptaannya, dan akalnya juga sempurna. Innalladzi fa'ala dzalika qadirun ala ayyu'idahum, maka yang bisa seperti itu berarti mampu untuk membangkitkan mereka setelah kematian. Itu maksud awalam yatafakkaru fi anfusihim. Jadi maksudnya gini, orang yang tidak percaya ada hari kiamat, tidak percaya ada kebangkitan setelah kematian, silahkan melihat kepada dirinya sendiri. Kalau dia melihat kepada dirinya sendiri, dia pasti akan percaya Allah mampu seperti itu. Karena kita melihat diri kita, dulu bayi, kemudian menjadi besar. Dulu bodoh, sekarang pintar. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak punya kekuatan, sekarang punya kekuatan. Sebelum jadi manusia, dia adalah mani. Dari mani bisa diciptakan menjadi manusia. Kenapa dari tanah kemudian dijadikan manusia nggak bisa? Sebagian mereka katakan, kalau sudah mati jadi tanah nggak bisa lagi dibangkitkan. Apa bedanya antara mani menjadi manusia dengan tanah menjadi manusia? Sama-sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafsiran ayat ini. Jadi maksud ayat ini adalah, kalau orang itu melihat diri sendiri, maka dia akan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan, fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Apapun yang kita lihat, kita melihat diri kita, kita akan tahu Allah Maha Kuasa. Kita melihat pohon, kita akan tahu Allah Maha Kuasa. Kita melihat matahari berjalan dari timur ke barat, kita akan tahu Allah Maha Kuasa. Tapi sayangnya manusia tidak mau tafakkur sehingga tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa seperti itu.
Kemudian yang dimaksud bil haq, Allah menciptakan langit bumi dengan kebenaran, maksudnya adalah menciptakannya bukan tanpa tujuan. Menciptakannya ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, disebutkan pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah, taat kepada saya. Nah, maka diciptakan langit, diciptakan bumi supaya manusia tahu kekuasaan Allah. Kalau sudah tahu kekuasaan Allah, maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang taat kepada Allah berarti orang-orang yang paham terhadap maksud atau tujuan dari penciptaan langit bumi ini. Kemudian yang dimaksud ajalin musamma, waktu yang ditentukan, itu maksudnya adalah hari kiamat. Jadi langit bumi ini ada waktunya. Kalau sudah datang kiamat, langit bumi akan sirna. Pertanyaannya, kapan ajalin musamma? Kapan waktu yang ditentukan rusaknya langit bumi itu kapan? Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya nanti kalau di bumi sudah tidak ada kalimat Allah, saat itulah kiamat terjadi. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kalau sudah tidak ada kalimat Allah diucapkan di bumi, barulah akan terjadi kiamat. Selama masih ada orang sholat, nggak mungkin kiamat. Jadi kapan kiamat datang? Kalau sudah tidak ada orang sholat. Karena kalau tidak ada orang sholat berarti nggak ada yang mengucapkan Allah. Masih ada sholat, nggak bakal kiamat. Maka kalau ada orang menakut-nakuti, hati-hati, sebentar lagi kiamat, siap-siap, beli tanah di gunung, omong kosong semua. Kiamat tidak akan terjadi kecuali kalau sudah tidak ada ucapan Allah. Sekarang sholat itu berapa kali kita mengucapkan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum sholat dikumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bakal terjadi kiamat. Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak usah nakut-nakuti orang seperti itu. Ya. Itu menyebabkan orang jadi putus asa dan sebagainya. Nah, maka jangan membuat orang putus asa. Kemudian pada ayat ini Allah katakan kebanyakan manusia itu kafir terhadap perjumpaan dengan Allah. Yang dimaksud perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan kita besok di akhirat dengan Allah. Ketika setiap hamba berbicara dengan Allah tanpa ada penerjemah di antara keduanya, disuruh mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Saya tampilkan dalilnya, hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma la yaqifanna ahadukum." Kemudian masing-masing kalian akan berdiri baina yadillah, di depan Allah. Jadi semua kita nanti Pak akan berdiri di depan Allah, menghadap Allah. Laisa bainahu wa bainahu hijabun, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Wala tarjumanun yutarjimulah, lalu tidak ada juga penerjemah yang menerjemahkan untuk dia. Langsung dialog sama Allah. Langsung dialog berarti gimana? Allah dengar suara kita, kita dengar suaranya Allah. Jadi Allah punya suara, ya punya suara. Buktinya Nabi Musa ketika datang pada satu tempat lembah yang mulia, kemudian mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik." Saya adalah Tuhanmu wahai Musa, sekarang lepas sandalmu. Nah, itu suaranya Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti Allah sama dengan makhluk dong, punya suara? Enggak. Suaranya Allah tidak sama dengan suaranya makhluk. Lah suaranya Allah bagaimana? Ya saya nggak bisa menceritakan Pak. Saya belum pernah mendengar. Tapi yang jelas Allah punya suara dengan bukti Nabi Musa mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Inni ana rabbuk, saya Tuhanmu wahai Musa, fakhla'na 'alaik, lepas sandalmu. Itu suara Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas begini, suara Allah berbeda dengan suara makhluk, sehingga Allah tidak seperti makhluk. Maka kalau kita mengatakan Allah mempunyai suara, suaranya bisa didengar oleh makhluk sebagaimana dari hadis-hadis yang ditampilkan tadi, itu bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Kalau kita mengatakan suaranya Allah persis suara manusia, nah itu baru menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak boleh seperti itu. Suara manusia itu terbatas.
Saya bicara yang dengar cuma yang di masjid ini. Yang di luar masjid belum tentu mendengar. Tapi kalau suaranya Allah, maka Allah bersuara, Allah menyampaikan sesuatu, suaranya bisa didengar oleh semuanya. Dekat maupun jauh semuanya bisa mendengar. Inilah kehebatan atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini. Ayat 9. Awalam yasiru, apakah mereka belum berjalan fil ardi di bumi, fayanzuru, lalu mereka memperhatikan kaifa, bagaimana, kana adalah akibatu, akibat alladzina, orang-orang min qablihim, sebelum mereka, yaitu umat-umat terdahulu. Kanu adalah mereka asyadda, lebih dahsyat, minhum dari mereka, kuwatan, kekuatannya, wa atharu, dan mereka itu membajak al-arda, bumi, wa amaruha, dan mereka memakmurkan bumi, aktsara, lebih banyak, mimma amaruha, dari apa yang mereka memakmurkan bumi, wa ja'atuhum, dan datang kepada mereka, rusuluhum, utusan-utusan mereka, maksudnya utusan Allah kepada mereka, bil bayyinati, dengan bukti-bukti, maksudnya mukjizat-mukjizat. Fama kana Allahu, maka tidak adalah Allah, liyadhlimahum, mendolimi mereka, walakin, akan tapi, kanu adalah mereka, anfusahum, kepada diri mereka sendiri, yadhlimun, mereka berbuat dolim. Maksud ayat ini adalah Allah menyuruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy, untuk berfikir dan melihat bagaimana kondisi umat terdahulu. Karena kalau berfikir seperti itu nanti akan bisa tahu diri. Kalau mereka tidak berpikir seperti itu, ya jadinya sombong, mengatakan Muhammad tidak mungkin benar ucapannya, katanya ada siksa kalau kita kafir. Nggak mungkin ngomong begitu. Karena umat-umat terdahulu sudah terbukti, mereka kafir kepada nabi mereka, akhirnya dikirim siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak akan menyombongkan diri, karena mereka kalau dibandingkan umat-umat terdahulu itu nggak ada sepersepuluhnya. Sepersepuluhnya nggak ada, Pak. Jadi tubuh kita ini kecil-kecil, umat Nabi Muhammad ini tubuhnya kecil-kecil kalau dibandingkan umat terdahulu. Apa dalilnya? Saya tampilkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Saba ayat 45. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim, dan sudah mendustakan orang-orang sebelum mereka, yaitu umat terdahulu. Wa ma balaghu, dan tidaklah mereka orang-orang kafir Quraisy itu sampai mi'syara ma atainahum, 1/10 dari apa yang sudah kami berikan kepada mereka, yaitu umat-umat terdahulu. Fakadzabu, umat terdahulu mendustakan rusuli, rasul-rasul kami. Fakaifa kana nakir, lihatlah bagaimana pengingkaran Allah, yaitu siksa Allah kepada orang-orang yang mendustakan itu. Artinya semuanya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu kuat-kuat, lebih dari 10 kali lipatnya orang-orang kafir Quraisy. Mi'syar itu artinya 1/10. Orang kafir Quraisy enggak mencapai 1/10 dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu. Apa yang diberikan oleh Allah? Ya, tubuhnya ini diberikan oleh Allah lebih besar, hartanya diberikan oleh Allah lebih banyak, kekuatan badannya ini diberikan oleh Allah lebih banyak, mungkin juga kekuatan akalnya diberikan oleh Allah lebih cerdas daripada umat-umat belakangan. Tidak sampai 1/10-nya kok sombong, ya. Maka orang-orang yang sudah kuat-kuat itu sudah dihancurkan oleh Allah. Kenapa orang-orang yang lemah seperti kita tidak mau mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu? Itu maksudnya. Saya tampilkan berapa tingginya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, supaya bisa kita bandingkan dengan tubuh kita sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Adam, ala surati abihi Adam, rupanya Nabi Adam itu adalah sittuna dzira'an fis sama, tingginya itu 60 hasta ke arah langit. Jadi tingginya 60 hasta, 1 hasta setengah meter, 60 hasta 30 meter tingginya Nabi Adam. Jadi makhluk itu awal diciptakan oleh Allah besar-besar, tinggi-tinggi. Semakin hari semakin berkurang sampai mentok umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ini kita tingginya segini-gini nih, ya. Paling 150 atau 1,5 meter, ya. Atau 2 meter, nah, antara itu. Ya.
tapi nanti tidak berkurang lagi, semakin lama semakin pendek jadi 1 senti enggak. Ini sudah mentok sudah. Umat Nabi Muhammad sudah apa? Umat terakhir. Nah, dulu Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Maka umat-umat terdahulu juga tinggi-tinggi sebagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam tinggi, karena manusia-manusia purba atau manusia-manusia awal itu adalah manusia yang tinggi-tinggi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam ayat ini Allah mengatakan, apakah mereka belum berjalan di bumi melihat akibatnya umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah? Allah bertanya seperti ini karena orang-orang kafir Quraisy itu sudah sering melakukan perjalanan bisnis dari Mekah menuju ke arah Syam, arah utara. Dari Mekah menuju ke arah Yaman. Nah, itu semuanya perjalanan bisnis. Itu mereka melewati kampung-kampung yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat terdahulu. Allah menyebutkan pada surat Quraisy ayat 2, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Mereka sudah biasa melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka safarnya ke arah Yaman. Kenapa? Karena kalau di Yaman musim panas, panasnya nggak nguati, nggak kuat, terbakar tubuh. Mereka berjalan pada musim dingin ke arah Syam. Mohon maaf, musim dingin ke arah Syam, ya. Karena musim dingin itu di Syam sangat dingin sekali. Sehingga mohon maaf, gimana sih? Syita itu adalah musim dingin, shaif musim panas, ya. Musim panas mereka pergi ke arah Syam. Karena musim dingin di Syam itu tidak nguati. Jadi saya ulangi lagi, syita itu artinya musim dingin, shaif itu artinya musim panas. Mereka perjalanan musim dingin ke arah Yaman karena kalau musim panas di Yaman tidak nguati. Musim panas mereka perjalanan safar ke Syam karena musim dingin di Syam tidak nguati. Semuanya itu perjalanan untuk bisnis. Nah, ketika perjalanan untuk bisnis tadi, mereka melewati perkampungan kaum Tsamud dan sebagainya yang merupakan umat-umat terdahulu yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, fayangduru, Allah menyuruh untuk memperhatikan, yaitu untuk mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang mengambil pelajaran dari pengalaman orang yang sebelumnya. Jangan sampai orang sebelumnya sudah mendapatkan musibah atau keburukan kemudian terulang pada diri kita karena kita tidak mau mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, fa'tabiru ya ulil absar. Mengambil ibarahlah, mengambil pelajaranlah kalian wahai orang-orang yang memiliki pandangan atau memiliki akal. Nah, maka ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah lewat. Jangan sampai terulang pada diri kita keburukan-keburukan yang menimpa umat-umat terdahulu. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Para rasul semuanya sudah membawa mukjizat-mukjizat. Jadi tidak ada satupun rasul kecuali pasti dilengkapi oleh Allah dengan mukjizat. Kenapa? Supaya manusia tidak punya alasan untuk menolak. Karena kalau rasul tidak bawa mukjizat, maka manusia bisa menolak. Mengatakan, ya Allah, engkau kirim rasul, tapi enggak ada tandanya bahwa dia rasul. Bagaimana kami mau beriman? Kalau kamu kirim rasul, maka berikan buktinya bahwa dia rasul supaya kami ini terpaksa beriman. Nah, Allah itu tidak mau kalau ada orang punya alasan begitu, maka semua rasul dilengkapi oleh Allah dengan mukjizat. Saya tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun", tidak ada seorang pun nabi illa waqad u'tiya minal ayat, kecuali pasti diberi mukjizat-mukjizat, ma mithluhu amana alaihil bashar. Sesuatu yang semisalnya itu manusia pasti harus beriman. Kalau tidak beriman berarti karena ngeyel betul. Kalau dia melihat dengan matanya dan berpikir dengan akalnya dan dia gunakan hatinya, pasti beriman. Adapun kalau tidak beriman berarti dia merem matanya atau matanya melek tapi nggak pakai akalnya,
atau pakai akalnya tapi hatinya nggak mau menerima, berarti nggak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua nabi udah dikasih mukjizat. Kalau di sini disebutkan rasul, kalau dalam hadis tadi disebutkan nabi. Semua nabi sudah dikasih mukjizat, tidak hanya rasul. Rasul jumlahnya 315, nabi jumlahnya 124.000. Nah, nabi semuanya udah dikasih mukjizat. Ayat 10. Tsumma kemudian kana adalah akibatnya alladzina asau, orang-orang yang berbuat jelek, akibatnya adalah as-su'a, mereka mendapatkan sesuatu yang terjelek. Kenapa? Karena kadzabu, mereka mendustakan bi ayatillah, ayat-ayat Allah, wa kanu, dan adalah mereka biha, terhadap ayat-ayat Allah, yastahzi'un, mereka mengejek. Apa yang dimaksud as-su'a? Sesuatu yang terjelek. Apa itu yang terjelek? Mari saya tampilkan dari kitab tafsir Ibnu Abi Zamanin. As-su'a yakni jahannam. Yang dimaksud as-su'a, yang sesuatu yang paling jelek, itu adalah neraka jahannam. Jadi nama lain dari neraka jahannam adalah apa? As-su'a, yang paling jelek. Ini kebalikan dari surga. Surga itu namanya lainnya adalah al-husna, yang paling baik. Saya tampilkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, mendapatkan sesuatu yang terbaik, yaitu surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini as-su'a kebalikan dari al-husna. Al-husna itu adalah surga, as-su'a itu adalah neraka jahanam. Tidak ada sesuatu yang lebih jelek daripada neraka jahanam. Nah, ayat ini menjelaskan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, akibat akhirnya masuk neraka jahanam. Dan tolong dihafalkan kaidahnya. Kaidahnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang masuk ke dalam neraka dan kekal itu hanya orang kafir. Yang tidak kafir, kalaupun masuk neraka, maka pasti suatu saat nanti akan keluar. Termasuk para ahli bid'ah, orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah. Ini kan orang-orang bid'ah, ahli bid'ah mereka. Tapi mereka masih muslim. Nah, kalau masih muslim, maka tidak akan kekal di dalam neraka. Kalaupun masuk neraka, pasti akan ada masanya. Tapi ilmu seperti ini tidak pantas disampaikan kepada semua orang. Orang-orang yang ahli maksiat, suka minum minuman keras, suka zina, suka judi dan sebagainya. Kalau disampaikan pemahaman seperti ini, mereka akan tambah-tambah dosanya. Ya, enggak apa-apa kita zina, yang penting masih salat ke masjid, masih Islam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jangan seperti itu, karena mereka tidak paham ilmu yang semestinya mereka paham. Ayat 11. Allah itu yabda'u, memulai al-khalqa, penciptaan, thumma kemudian yu'iduhu, akan mengulanginya. Thumma kemudian ilaihi, hanya kepada Allah, turja'un, kalian akan dikembalikan. Jadi maksudnya, sebagaimana Allah mampu memulai penciptaan, maka berarti Allah mampu untuk mengulangi lagi kebangkitan setelah kematian. Yu'iduh, mengulangi, itu maksudnya membangkitkan setelah kematian. Pertanyaan, bagaimana cara Allah membangkitkan setelah kematian? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini caranya Allah membangkitkan manusia setelah kematian. Kullu bani Adam, setiap manusia, ya'kuluhu turab, dimakan oleh tanah, illa ajbadz dzanabi, kecuali tulang ekornya enggak dimakan tanah. Minhu khuliqa, dari tulang ekor itu dia dulu telah diciptakan. Wa minhu yurakkab, dan dari tulang ekor itu nanti akan dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau mau ditanyakan bagaimana cara Allah membangkitkan setelah kematian, ini ya, disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala tulang ekornya. Orang bodoh pasti akan mengatakan, kalau begitu saya akan remukkan tulang ekor saya nanti kalau mati. Pesan kepada ahli warisnya, kalau mati tolong dibakar seluruh tubuhnya supaya tidak tersisa, termasuk tulang ekornya enggak tersisa. Nah, maka jawabnya adalah
tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tulang ekor setelah remuk tadi, dari tulang ekor yang remuk tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sangat bisa. Karena dari mani Allah bisa menciptakan manusia, maka dari apapun Allah juga bisa menciptakan manusia. Bahkan cukup dengan kata-kata kun, semua yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. 12. Wa yauma, dan pada hari taqumus sa'ah, terjadi kiamat, yublisu, putus asa, al mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Yang dimaksud orang-orang yang berbuat dosa ini adalah orang-orang kafir. Jadi seringkali kata-kata al-mujrimun di dalam Al-Quran itu yang dimaksud adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim yang berbuat dosa ya. Mujrim arti asalnya berbuat dosa. Lah semua kita juga berbuat dosa. Tapi yang dimaksud di sini bukan orang muslim, tapi orang kafir. Termasuk di sini ya, mujrimun ini adalah al-kufar, orang-orang kafir. Mereka putus asa. Kenapa putus asa? Karena tidak mungkin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Saya tampilkan dalilnya. Surat Ibrahim ayat 21. Orang-orang kafir yang ada di neraka mengatakan sawaun alaina, sama saja kami ini, ajazina, apakah kami ini keluh kesah di neraka, am sabarna, ataukah kami sabar di neraka, malana mim mahis, kami tidak bisa lari dari neraka. Nah, ini putus asa Pak, yublis, tidak putus asa udah. Saya tampilkan dalil yang lain bahwasanya orang-orang kafir nanti akan putus asa dari neraka. Pada surat Al-A'raf ayat 50, orang-orang kafir melihat kepada ahli-ahli surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang kafir itu sengsara sekali di neraka Pak. Sudah disiksa, terus mata mereka bisa melihat ahli surga yang penuh dengan kenikmatan. Betapa susahnya kita ketika haus melihat ada orang minum es seger sekali. Kita sudah kehausan, mata kita melihat orang yang minum sangat enak sekali, dan kita pengen minum seperti itu. Maka orang-orang kafir kemudian mengatakan afidu alaina minal ma, tolong tuangkan kepada kami air atau sedikit dari yang Allah rezekikan kepada kalian. Maka dijawab oleh ahli surga, innallaha harramahuma 'alal kafirin, Allah mengharamkan makanan dan minuman kami untuk orang-orang kafir, jadi enggak mungkin kami kirimkan kepada kamu. Jadi mungkin malah diejek gitu ya, enak banget, ora tak kei kowe ini, siksa teruskan nggih. Malah diajak begitu kira-kira. Wallahu a'lam gimana nanti ceritanya. Kita tunggu saja bagaimana kondisinya nanti di akhirat ya. Ketika orang kafir minta tidak dikasih oleh orang muslim, padahal mereka penuh dengan kenikmatan, sementara orang kafir sangat kehausan. 13. Walam yakun, dan tidak ada lahum bagi mereka min syurakaihim, sekutu-sekutu mereka, syufa'a, memberi syafaat. Wa kanu, dan adalah mereka bi syurakaihim, terhadap sekutu-sekutu mereka, kafirin, mereka akan mengkafiri. Jadi maksud ayat ini adalah orang-orang kafir yang dulu di dunia menyembah selain Allah, dianggap itu adalah sekutu-sekutunya Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bikin sekutu-sekutu tadi tidak bisa memberikan syafaat, syufa'a, tidak bisa memberikan syafaat. Wa kanu bi syurakaihim kafirin wa hina idzin yakfurul mujrimun bisyuraka. Saat itulah orang-orang kafir tadi akan mengkufuri sekutu-sekutu mereka. Jadi maksud ayat ini adalah dulu di dunia orang-orang kafir menyembah Tuhan-Tuhan, menganggap bahwasanya Tuhan ini adalah sesembahan selain Allah, ini sekutunya Allah, ini temannya Allah, sehingga berhak kami sembah. Tapi nanti di akhirat wa kanu bi syurakaihim kafirin, mereka tidak akan mengkufuri sekutu-sekutu mereka sendiri. Demikian ditafsirkan di dalam kitab tafsir Haumat. Ayat 14. Wa yauma, dan pada hari taqumus sa'ah, terjadi kiamat, yauma idzin, pada hari itu, yatafarraqun, mereka akan terpisah. Yang dimaksud terpisah ini adalah satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Maka tafsiran yatafarraqun ini sangat jelas pada ayat yang lain. Allah mengatakan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir,
sekelompok berada di surga, sekelompok lagi berada di neraka sa'ir. Maka mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Maka tafsiran yatafarraqun ini, selain tadi yang sudah saya sampaikan ya, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, surat Asy-Syura ayat 7, juga tafsirannya adalah ayat berikutnya, ayat 15 dan 16. Ini tafsiran untuk ayat 14. Jadi ayat 14, 15, 16 ini termasuk contoh tafsiru Al-Qur'ani lil Qur'ani. Tafsirannya Al-Qur'an untuk Al-Qur'an sendiri. Al-Qur'an menafsirkan Al-Qur'an yang lain. Ayat menafsirkan ayat yang lain. Yatafarraqun, mereka terpisah jadi dua kelompok. Terpisahnya bagaimana? Allah jelaskan. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, fahum, maka mereka itu fi raudatin, di dalam kebun, maksudnya surga, yuhbarun, mereka dibikin senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhbarun itu artinya yusarrun, disenangkan, dibikin senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada tafsiran yang lain? Coba kita lihat di Ibnu Abi Zamanin ya. Yuhbarun yukramun, dimuliakan. Nah, jadi ada dua terjemah ya. Terjemah yang pertama yuhbarun, disenangkan, yusarrun. Terjemah yang kedua yukramun, dimuliakan. Tapi sebenarnya sama. Orang dimuliakan akhirnya jadi senang. Orang disenangkan karena dimuliakan. Jadi dua terjemah ini sebenarnya sama. Hanya satunya menyebutkan awalnya, satunya menyebutkan akhirnya. Awalnya dimuliakan, akhirnya senang. Sebabnya dimuliakan, akibatnya senang. Maka yuhbarun ini boleh diartikan disenangkan atau diartikan dimuliakan, karena dalam kaidah tafsir adalah yajuzu tafsirul Qur'ani bijuz'il ma'na. Boleh mengartikan Al-Quran dengan sebagian dari maknanya. Yuhbarun itu orang yang dimuliakan sehingga senang. Nah, maka disebutkan senang saja atau disebutkan memuliakan saja boleh. Saya kasih contoh yang lain. Allah mengatakan idza syamsu kuwirat. Apa makna kuwirat? Sebagian ulama tafsir mengatakan kuwirat digulung. Sebagian ulama tafsir mengatakan kuwirat itu dihapuskan sinarnya. Ini dua terjemah yang saling berkaitan. Kenapa dihapuskan sinarnya? Karena digulung. Setelah digulung akhirnya bagaimana? Terhapus sinarnya. Nah, berarti yang mengartikan kuwirat digulung ini proses awalnya. Yang mengartikan kuwirat dipadamkan sinarnya ini adalah hasilnya atau akhirnya. Sama dengan ini tadi ya. Yuhbarun itu boleh diartikan disenangkan, boleh juga diartikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita nanti masuk surga dimuliakan oleh Allah tanpa kita mendapatkan siksaan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diampuni dosa-dosa kita semuanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan ya. Monggo Pak. Ya. 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 Cacat yang muncul setelah hewan korban ditetapkan sebagai korban, itu cacat tersebut dimaafkan. Maka ketika kita beli sapi sempurna, utuh, tapi ketika diturunkan, turunnya salah, akhirnya pincang, itu masih sah. Atau diturunkan sudah benar, tapi kita rawat selama 3 hari. Hari ketiga besok disembelih, malamnya sakit, gimana itu? Sah, karena cacatnya muncul setelah ditetapkan sebagai korban. Itu pernah dialami di masa Rasulullah SAW. Jika ada anak yang sudah menikah masih satu rumah dengan orang tua dan anak yang berkorban, apakah orang tua juga mendapatkan pahala korban?
Supaya mendapatkan pahala kurban, caranya adalah diserikatkan di dalam kurban tadi. Bagaimana caranya? Ketika menyembelih katakanlah, ya Allah terimalah dari saya dan sekeluarga. Tapi ini masalah khilafiyah. Satu rumah dengan orang tua tapi sudah menikah. Kalau guru saya yang mazhab Hambali mengatakan ini nggak bisa begini. Karena satu keluarga itu ngitungnya kalau sudah menikah itu sudah satu keluarga. Berarti yang berkorban 2 orang, yaitu bapaknya berkorban karena dia satu keluarga, anaknya berkorban karena dia satu keluarga. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan yang penting masih satu atap dan masih satu dapur, artinya makannya bareng, maka itu dianggap satu keluarga sehingga satu orang korban sudah mencukupi yang lain. Tapi supaya dapat pahala tadi, caranya diserikatkan di dalam menyembelihnya itu, dalam doanya itu. Keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah adalah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bagaimana penjelasannya kalau kita puasa tahun depan atau kita puasa setiap tahunnya? Masalah-masalah seperti ini nggak perlu dibingungkan. Kenapa? Karena dosa pahala itu semuanya gaib, nggak kelihatan. Jadi kalau mau dirinci malah susah. Maka nggak usah dirinci begitu. Udah pasrahkan sama Allah. Kapan bolehnya potong kuku dan rambut? Apakah di tanggal 10 Dzulhijjah setelah maghrib atau setelah salat Id? Bolehnya potong kuku bagi orang yang berkorban adalah setelah korbannya disembelih. Kalau korbannya belum disembelih maka belum boleh potong kuku. Maka yang disembelih jam 7 pagi berarti jam 7 itu setelah disembelih maka sudah boleh potong kuku. Wah, sembelihan saya itu di Merapi, saya nggak tahu sudah disembelih atau belum, makanya tanya sama yang menyembelih. Jadi bilang sama panitianya, saya tidak korban di kampung saya karena di kampung saya sudah banyak, saya korbannya di Merapi saja. Nah, tolong bilang kepada panitianya, nanti kalau sudah dikorbankan tolong diinformasikan. Kalau bisa malah antum minta live streaming pas pengorbanannya itu. Karena disunahkan bagi orang yang berkorban, kalau dia tidak menyembelih sendiri, disunahkan untuk matanya melihat proses penyembelihan. Matanya melihat. Nah, kalau tidak bisa datang langsung ke Merapi karena terlalu jauh, ya kan? Maka sekarang bisa dengan WA dan sebagainya, bisa live. Apakah ada jarak jam untuk sholat tahiyatul masjid? Tidak ada. Yang ada adalah kembali kepada adat. Jadi gini, dalam fikih sholat tahiyatul masjid itu adalah kalau orang sudah duduk di masjid lama, maka tahiyatul masjidnya sudah gugur, maksudnya sudah lenyap. Tapi kalau duduknya baru sebentar, maka tahiyatul masjidnya belum gugur. Jadi misalnya panjenengan datang ke masjid kemudian duduk, padahal biasanya tahiyatul masjid. Begitu duduk langsung teringat, ya Allah saya belum tahiyatul masjid. Nah, silahkan berdiri tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah duduk selama 1 jam ngobrol-ngobrol baru teringat, oh iya saya belum tahiyatul masjid. Nah, itu tahiyatul masjidnya sudah hilang, sudah habis waktunya. Nah, maka jarak lama dengan jarak dekat ini berapa menit, berapa jam? Itu mungkin yang dimaksud pertanyaannya. Tidak ada menitan, tidak ada jam, tapi dikembalikan kepada adat. Ketika adat mengatakan ini masih sebentar, berarti sebentar. Adat mengatakan itu sudah lama, berarti sudah lama. Saya yakin kalau panjenengan duduk 1 jam itu semua orang mengatakan sudah lama. Saya yakin kalau panjenengan duduk 1 menit maka semua orang mengatakan masih sebentar. Jika seseorang yang dia itu menyaksikan atau menonton reog yang mana di situ ada kesyirikannya, maka apakah dia juga syirik? Dia tidak melakukan syirik, tetapi dia mendiamkan syirik. Maka kemaksiatannya adalah diam dari kemungkaran. Diam dari kemungkaran. Saya tidak tahu ya maksud syirik yang di sini apa. Nah, saya karena nggak pernah lihat reog. Tapi yang jelas ketika melihat kemungkaran kita wajib untuk nahi mungkar. Kalau tidak berani nahi mungkar, jangan berada di situ. Panjenengan diundang walimahan. Di situ ada dangdutan. Ada perempuan yang diundang untuk meramaikan walimahannya, joget di panggung. Nggak boleh panjenengan duduk di situ. Duduk di situ wajib nahi mungkar. Pak ini mungkar, mbaknya harus turun. Kalau nggak turun saya pergi. Nah, nahi mungkar gitu. Wah saya nggak berani, itu yang mengadakan acara keluarga saya sendiri, silahkan pergi.
Kalau pergi ditanya mau kemana, bilang aja ini ada kemungkaran, saya tidak mau, ini haram. Kalau tidak berani juga, ya bilang saja saya mau ke belakang tapi para balik. Nah, jadi intinya apa? Ketika ada kemungkaran jangan datang. Datang dosa, kecuali kalau nahi mungkar. Tidak pengen dosa, hendaklah meninggalkan tempat. Jelas nggih? Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.